tidak menyelesaikan skripsi, tidak ada skripsi, nggak akan ada tuh yang namanya ijazah. Nah, satu keanehan yang menurut saya adalah yang namanya skripsi itu ditaruh di perpus agar bisa dibaca orang sebagai bahan referensi atau bahkan bahan untuk membuat penelitian baru atau penelitian lanjutan gitu. Nah, ketika ini yang saya lihat bahwa sulit untuk diakses, itu menjadi pertanyaan. Yang diperkirakan sebagai fake dokumen itu kan ijazah. Nah, ijazahnya itu yang harus betul-betul dipastikan. Nah, untuk memastikan ijazah itu fake dokumen atau tidak, ya analognya harus dihadirkan. Betul. Nah ini contohnya ya. Kalau itu jelas nih. Ini jelas apa enggak nih, Bang? Jelas. Ini dari Georgia State University. Georgia State ya. Nah, kalau ditanya, mana ijazahmu? Nah, ini ijazahku. Ya kan? Saya nanti tunjukkan juga ijazah saya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat dosen pembimbing skripsi, memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11.
Pak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk tersangka? Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Soto gebrak. Soto gebrak ya. Sobat RH sekalian, entah kebetulan entah tidak, hari ini ada acara yang sama antara calon tersangka dengan Pak Jokowi. Dan dulu sama-sama di Gedung Juang juga. Dulu tanggal 30 April begitu juga. Ada acara di Gedung Juang. Pak Jokowinya datang ke Polda Metro Jaya untuk mengadukan kasusnya. Kok bisa datang serentak begitu ya? Apa diatur atau gimana gitu? Nah, saya masih ditemani oleh Fit Adrison ya, anak pertama yang fit. Iya, makasih Bro Fit Adrison ya. Saya masih memerlukan Anda karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, klarifikasi dulu. Tadi kita baru apa? Baru saja diskusi mengenai Tom Lembong ya. masih muter tuh videonya, tapi at any time Anda bisa membuka video tersebut dan jangan lupa juga video yang ini untuk ditonton. Jadi saudara sekalian, hari ini Jokowi diperiksa di Polda Solo. Jadi tidak berlaku equality before the law ya. Rupanya ada yang namanya perlakuan khusus. Tapi saya mau bacakan dulu berita-berita yang bergentayangan hari ini yang menurut saya saling terkait antara TPUA dan deklarasi 12 calon tersangka itu dan apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Salah satunya adalah kuasa hukum Jokowi .2 ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Sudah basi, sudah biasa ya. Ada operasi pancing jaring dalam kasus ijazah Jokowi. Apa maksudnya? Boleh juga nanti kita lihat. Abraham Samad siap melawan jika ditetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu. Memang agak kontroversial, tiba-tiba kok ada Abraham Samad. Bongkar taktik parcok di kasus ijazah palsu. Jokowi respon ungkap kasus Jessica Wongso. Mengapa? Oke, ini selalu dia bilang Jessica Wongso terus. Jokowi dapat layanan VVIP diperiksa polisi di Solo. Kubu Roy Suryo protes keras. Ini keadilan? Tanda tanya. Diperiksa 3 jam, Jokowi dicecar 45 pertanyaan soal KKN. Dian Sandi Utama dan dosen utama dan Kasmujo ya. Kemudian sama kurang lebih Jokowi diperiksa selama 3 jam, 45 pertanyaan, .2 ijazah UGM dan SMA disita penyidik. Oke, ini yang penting ini ya. Diperiksa 3 jam kasus ijazah palsu, Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Pernyataan Jokowi usai diperiksa tadi sudah kita dengarkan. Ijazah Jokowi yang disita Polda Metro Jaya palsu atau asli? Ayah Gibran siap ikuti proses hukum. Luar biasa Ayah Gibran. Kita lihat coba breaking news dari suara.com. Breaking news, Polda Metro Jaya sita ijazah sarjana Jokowi. Ini penting, kita baca dulu. Kenapa pentingnya nanti saya sampaikan. Suara.com, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menyita ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Ijazah itu disita saat penyidik memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Mapolresta Solo Rabu. Penyitaan ijazah tersebut diungkapkan langsung Jokowi usai menjalani pemeriksaan. Ya, semua proses kita ikuti. Ijazah saya juga tadi sudah disita resmi oleh penyidik, kata Jokowi kepada awak media. Oke ya. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Mudah-mudahan demikian. Dirinya berharap pemeriksaan yang dilaluinya bisa memperjelas persoalan dan mengakhiri berbagai spekulasi yang menyebar di publik. Kita kantongin juga. Ada juga 10 saksi lain yang turut diperiksa bersama saya hari ini. Kita tunggu dan hormati proses hukum ini sampai ke tahap persidangan, tandas dia. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 3 jam, dimulai pukul 10.30 WIB hingga menjelang pukul 14.00 WIB. Sebentar doang ini untuk puluhan pertanyaan ya. Dalam pemeriksaan ini
Dalam pemeriksaan itu, penyidik dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengajukan total 45 pertanyaan kepada Jokowi. Ada 45 pertanyaan, 35 pertanyaan merupakan pertanyaan lama yang diulaskan ulang. Berarti tinggal di asisi. Sementara 10 pertanyaan lainnya baru. Semuanya sudah saya jawab dengan jujur sesuai yang saya tahu. Semua terjadi apa adanya, ujar Jokowi ya. Ingat ya, sen kanan belok kiri. Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan penyitaan ijazah asli Jokowi mulai SMA maupun ijazah S1 dilakukan secara resmi oleh penyidik sebagai bagian dari pembuktian. Ia menilai hal ini sebagai langkah penting untuk menjawab keraguan publik yang selama ini terus digaungkan oleh pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Langkah penyitaan ini adalah bentuk keseriusan dalam pembuktian hukum. Jadi nanti di pengadilan semua akan terbuka paparnya. Kalau selama ini masih ada yang bilang tunjukkan ijazah, sekarang sudah tidak bisa mengelak. Wah, luar biasa. Ijazah sudah disita resmi dan akan ditampilkan sebagai bukti di persidangan. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tegas Yakub Hasibuan. Sebelum saya berkomentar ya mengenai hal ini, saya minta Bro Fit Adrison mengomentari berita ini dulu. Entah mau sebagai akademisi atau sebagai orang awam hukum, silakan. Yang paling penting apa kesan Anda terhadap berita yang baru saja saya bacakan soal penyitaan dokumen ijazah ini, silakan. Terima kasih Bang. Satu disclaimer dulu, saya bukan ahli hukum. Saya adalah akademisi. Ya, jadi saya akan bidang ekonomi dan saya sejak 2014 itu mengelola prodi dari 2014 ya sampai sekarang itu ketua departemen. Nah, dulu ketika beberapa tahun yang lalu ijazah palsu ini kasusnya ini menguat, ya, saya jujur nggak begitu mengikuti, ya, karena dengan prasangka baik harusnya sudah diverifikasi dan yang namanya ijazah palsu jika memang ada, apalagi untuk pejabat publik itu sangat-sangat riskan, ya. Nah, cuman berangkat semakin kesini semakin banyak yang kejanggalan. Nah, saya sebetulnya menganggap bahwa terkait dengan kasus yang dituduhkan palsu ini, ijazah palsu ini, sebetulnya tidak sulit untuk membuktikan. Kenapa? Setahu saya sampai tahun 85 itu ada kewajiban bagi mahasiswa untuk membuat skripsi. Ya. Nah, setelah skripsi itu diujikan dan lulus, maka sebelum wisuda mahasiswa itu harus menyerahkan revisi dan memberikannya kepada perpus. Ya. Nah, jadi kalau saya berpikir hematnya itu bukan ijazahnya yang dilihat, tapi cukup dari skripsinya. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya skripsinya ini ternyata tidak benar, alias bahwa ini bukan sesuatu yang dihasilkan oleh si A yang tertuduh, ya, itu maka apapun. Jadi kalau dia tidak menyelesaikan skripsi, tidak ada skripsi, nggak akan ada tuh yang namanya ijazah. Nah, satu keanehan yang menurut saya adalah yang namanya skripsi itu ditaruh di perpus agar dibaca orang sebagai bahan referensi atau bahkan bahan untuk membuat penelitian baru atau penelitian lanjutan gitu. Nah, ketika ini yang saya lihat bahwa sulit untuk diakses, itu menjadi pertanyaan. So itu komentar saya, Bang. Tapi menurut Bro pernah melakukan mengecek di pangkalan data ya, TDE ya, tesis ETD. Electronic Thesis and Dissertation ya kan? Nah, ternyata sama seperti yang lain, cuma menemukan ijazah Jokowi sendiri di situ. Bukan ijazah. Menemukan skripsi Jokowi sendiri. Ya. Jadi bagi saya ini energi untuk membahas ijazah palsu ini sudah cukup melelahkan, ya, dan tidak produktif, tapi tetap harus diusut. Karena
berbeda dengan rakyat biasa, implikasi dari jika memang ijazah palsu bagi seorang pejabat publik itu luar biasa. Jadi saya berusaha untuk mengecek sekitar 5 atau 6 orang yang mengklaim itu adalah temannya Pak Jokowi waktu di UGM. Saya cari namanya di ETD-nya UGM. Nggak ada. Nah terus kemudian siapa aja namanya? Frono Jiwo kalau nggak salah. Saya harus cek lagi ya itunya. Seingat saya ada Frono Jiwo, terus kemudian ada beberapa lah gitu ya. Nanti saya sebutkan. Ya. Tapi sebentar biar enak nih ya. Biar kelihatan ya untung sekana. Frono Jiwo, Robertus Sugito, Mustoha Iskandar, Saminuddin Betou. Saya masukkan nama-nama tersebut di websitenya, lamannya itu adalah https://etd.repository.ugm.ac.id. Saya masukin tidak ada namanya. Nah, itu ya. Tapi Jokowi ada. Terus kemudian saya berusaha untuk masukin ya udah saya search aja Fakultas Kehutanan dan 1985. Surprisingly hanya Jokowi saja yang ada. Yang ada di ETD. Di ETD-nya. Jadi Electronic Thesis and Dissertation termasuk skripsi ya, walaupun hanya beberapa halaman lembaran pertama yang tampil di sana. Bukan penuh. Bukan penuh. Kalau penuh akan lebih asik lagi tuh. Tahun berapa Anda menemukan? Saya ngeceknya itu sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Lalu di-upload tahun berapa itu kira-kira? Nih saya ngeceknya itu bulan Mei tanggal 15. Ya, terus kemudian kalau di uploadnya saya tidak tahu karena saya bukan orang IT. Tapi dari beberapa sumber kan 2019 kalau salah. Tapi bukan Anda sendiri ngecek 2019. Nah, disclaimer ya. Disclaimer. Kita kalau academician itu harus sejujur-jujurnya kan. Nah, akademisi boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Politisi boleh bohong tapi nggak boleh salah. Nah, saya nggak komen itu. Karena begitu Anda salah, Anda ya percaya. Jadi apalagi kalau bohongnya berkali-kali dan ketahuan terus ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini ada semacam sebuah paradoks. Paradoksnya adalah, saya mendengar kenapa cuma ada ijazah Jokowi saja di ETD tersebut, di pangkalan data itu. Katanya karena kami bangga. Ya kan? Bentuk kebanggaan kami, ya kami upload ke ETD ijazahnya Jokowi. Dengan catatan kita bahwa permasalahan ijazah palsu ini muncul sebelum tahun 2019. Kalau tidak salah ya 2019 ingat saya waktu itu. Ada sumber yang menunjukkan bahwa proses upload itu terjadi di 2019. Iya, maksud saya soal ijazah palsu itu menguak sebelum itu ketika Bambang Tri membuat buku. Nah, itu 2016-2017. Makanya 2017 tuh ada klaim Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi yang ternyata zong gitu ya. Nah, di satu sisi mereka bangga karena itu cuma satu-satunya. Tapi di sisi lain skripsi yang analognya itu seperti di-keep. Itu kontradiksi menurut saya. Gak boleh orang melihatnya. Bahkan Roy Suryo ketika datang ke sana baru terakhir setelah otot-ototan ditunjukkan skripsinya dan akhirnya bisa dipotret dengan resolusi tinggi begitu. Ini kan sebuah kontradiksi interminis, sebuah paradoks. Di satu sisi bangga karena itu mau dipamerkan, diewer-ewerkan. Dan jangan lupa tidak semua orang bisa melihatnya. Ini analognya, begitu mau dilihat orang nggak boleh. Itu aneh bagi saya. Ada yang kemudian dianggap ini private, ya kan? Mana ada skripsi private? Gimana pendapat Anda? Jujur, ketika ada informasi dari UGM bahwa mereka mengupload itu karena kebanggaan, untuk sementara kita terima dulu. Terus kemudian di-upload secara bertahap. Anehnya sampai 15 Mei, itu saya hanya menemukan satu nama. Jokowi saja. Yaitu Joko Widodo. Nah, untuk yang 85 di Fakultas Kehutanan.
pertanyaannya adalah apakah butuh waktu 5 tahun lebih atau 6 tahun untuk mengupload data-data tersebut, karena yang diupload itu kan sebetulnya hanya lembar pengesahan, terus ada beberapa lembar awal gitu kan, terus informasi siapa pembimbingnya dan seterusnya dan judulnya. Itu menurut saya sih logikanya nggak butuh waktu yang lama. Jadi ketika let's say kalau kita bangga kan 2014 Jokowi jadi presiden itu. Baru diupload 2019. Iya. Ketika sudah ribut-ribut begitu ya. Iya, nah kontradiksi yang Bang Refli sampaikan tadi juga memang cukup valid karena kalau ada satu institusi begitu bangga dengan lulusannya, maka tentunya skripsi dari yang bersangkutan itu di aware juga bisa diakses oleh publik. Paling tidak, wah ini itu, ini contoh seseorang yang bisa jadi becomes the president of Republic of Indonesia, ya kan? Ya kan, luar biasa. Dan selain itu juga ingat bahwa yang namanya skripsi, tesis atau disertasi itu ditaruh di perpus agar bisa dibaca oleh orang lain untuk mungkin sebagai reference atau untuk melihat area of improvement yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian yang lebih baru gitu. Oke, bro, coba saya garis bawahi ya, nanti bro bisa tambahkan. Siap. Dari kalimat terakhir, kalau selama ini masih ada yang bilang tunjukkan ijazahnya, sekarang sudah tidak bisa mengelak. Ijazah sudah disita resmi dan akan ditampilkan sebagai bukti di persidangan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini nggak jelas nih. Alangkah kejamnya Jokowi kalau begitu. Untuk menunjukkan ijazah pun harus ada yang jadi tersangka dulu. Kan begitu. Kan intinya dia akan mengatakan tunggu di persidangan. Dan jangan lupa, persidangan yang ditunggu itu adalah persidangan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu potensial tersangkanya itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Sementara di Bareskrim sudah selesai ini barang. Tidak bisa menersangkakan Jokowi lagi karena sudah dianggap selesai. Jadi kalau kesimpulannya alangkah kejamnya Jokowi kan begitu. Hanya untuk menunjukkan ijazahnya saja harus ada yang ditersangkakan terlebih dulu. Kenapa enggak dia press conference sebelum dia serahkan ke Polda Metro Jaya? Kalau sekarang menurut saya malah kita harus balik. Ini taktik lagi dia main. Nanti dia akan bilang tunjukkan ijazahnya. Loh, saya sudah serahkan kepada polisi. Begitu polisi, Pak Pol ya kan? Tunjukkan ijazahnya Pak. Tunjukkan ijazah. Oh nggak boleh. Ini barang bukti. Nggak boleh diewer-ewer lah. Lalu digelar perkara khusus kagak ada. Allahu Akbar ya, silakan. Ya kalau makanya saya bilang tadi sebetulnya yang paling gampang itulah dari skripsinya saja. Ya. Itu udah benar-benar paling gampang. Ya, tapi begini bro. Ya. Ini kita bicara tentang delik pidana. Nah, itu yang saya bukan area saya gitu kan. Makanya saya menjawabnya dari sisi akademisi. Yang paling gampang cukup dari skripsi saja. Karena kalau delik pidana itu kita tidak bisa bicara analogi begitu aja. Jadi dalam pidana itu dihindari analogi. Kalau ijazahnya asli, kan begitu? Kalau skripsinya asli, ijazahnya mesti asli. Itu kan analogi. Belum tentu. Enggak, maksudnya itu analogi. Oh, analoginya. Iya kan? Tapi belum tentu. Iya. Dalam pidana kalau misalnya skripsinya asli, ijazahnya asli belum tentu. Makanya kalau dalam pidana ya langsung objeknya apa? Yang diperkirakan sebagai fake dokumen itu kan ijazah. Nah, ijazahnya itu yang harus betul-betul dipastikan. Nah, untuk memastikan ijazah itu fake dokumen atau tidak, ya analognya harus dihadirkan. Betul. Nah ini contohnya ya. Ya. Kalau itu jelas nih. Ini jelas apa enggak nih Bang? Jelas. Ini dari Georgia State University. Georgia State ya. Nah, kalau ditanya, mana ijazahmu? Nah, ini ijazahku. Ya kan? Saya nanti tunjukkan juga ijazah saya. Saya punya 4 ijazah. S1 dari UGM, S2 dari UI, S2 lagi dari Notre Dame University, jadi double master, dan S3 dari UNAN. Universitas Andalas Padang. Kampung saya. Kampung Bro Fit. Jadi kejam sekali dia mau menunjukkan, tapi di persidangan. Artinya
di persidangan itu harus ada tersangkanya dulu. Kan kalau nggak ada tersangka kan tidak akan ada persidangan, tidak hanya tersangka, tapi terdakwa. Bayangkan, kejam sekali ya kalau saya lihat ya. Oke. Ada lagi bilang begini, langkah penyitaan ini adalah bentuk keseriusan dalam pembuktian hukum. Jadi nanti di pengadilan semua akan terbuka paparnya. Pertanyaannya adalah meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pakai apa? Itu benar-benar kan, saya nggak tahu. Kalau dalam hukum itu kan ada primary evidence kan, bukti utamanya apa? Kan harusnya bukti utama kan dokumen analog dokumen ini. tersebut. Sementara Polda Metro selama ini mengatakan mereka tidak punya, yang mereka punya adalah fotokopi. How come Anda bisa mengatakan orang lain menyebarkan berita bohong berdasarkan fotokopi aja? Kan gegabah sekali. Dari sisi prosedur hukum itu aneh. Harusnya ini dimulai lagi dari nol tuh. Iya. Ya kan? Untuk kemudian proses penyelidikan dan penyidikannya. Penyelidikan dulu. Kalau ini kan kelihatannya udah di ujung-ujung, besok atau lusa Roy Suryo dan kawan-kawan akan bakal jadi tersangka. Oke. Kemudian ia menilai hal ini sebagai langkah penting untuk menjawab keraguan publik yang selama ini terus digaungkan oleh pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Ini masih kata mereka. Justru sampai sekarang belum terjawab keraguan tersebut. Kan kalau diserahkan kepada penegak hukum ya sama seperti Bareskrim kemarin. Ya. Sama, dan akhirnya sama Bareskrim nggak ditampilkan juga. Pertanyaannya adalah, bro, ayo kita gunakan logika akal sehat. Bukan. Enggak. Kita taruhan ibaratnya. Berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan ijazah itu? This is a challenge. Berani nggak? Jadi dia tampilkan bahwa nanti dia umumkan tersangkanya si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Lalu dia tampilkan jeber, ya kan? Ini ijazah aslinya. Selama ini berita bohong semua, kan begitu? Jeger gitu. Berani nggak? Saya meragukan itu. Kalau berani jempol Polda Metro. Tambahin. Tapi kalau tidak berani, please jangan mengkriminalkan orang. Sedih banget kita punya negara kalau penegak hukumnya tiba-tiba mengkriminalkan orang yang tidak bersalah. Seperti kasus Tom Lembong, ya kan? Oke. Kemudian dibilang ini, ya semua proses kita ikuti. Ijazah saya juga tadi sudah disita resmi oleh penyidik kata Jokowi kepada awak media. Jokowi mengesankan seolah-olah dia patuh sama hukum. Tapi selama ini gak pernah dihadir di pengadilan. Pengadilan yang menggugat dia gak pernah hadir dia, bro. Baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun di pengadilan di Solo. Gak pernah hadir dia. Sakit kali mungkin, Bang? Tidak sakit, memang gak mau. Bagaimana kita bilang sakit? Orang dia pada tanggal 30 itu di sana ada sidang mediasi, dia lebih memilih ke Jakarta, menyerahkan ijazahnya. Padahal yang namanya mediasi itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, dengan bermartabat, di mana tidak ada yang dijadikan tersangka atau pesakitan. Ini loh ijazah saya. Tapi dia memilih untuk melaporkan orang-orang yang ngomongkan ijazah palsu pada tanggal 30 April. Kita bertanya, di mana kenegarawan Bapak satu ini kan? Ya kan? Bang Refli yang menanyakan. This is a retoris ya, pertanyaan retorik ya kan? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, tapi yang jawabnya dalam hati. Iya, ini gugatan sebenarnya. Oke. Dia bilang apa? Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Kalau dia menghormati, dia datang dong ke pengadilan, ya kan? Dia milih-milih datangnya. Salah satunya kalau menghormati, kenapa dia mau minta periksa di Solo? Dan dipenuhi lagi. Bisa nggak saya bilang, saya diperiksa aja di tempat lain. Ada hak istimewa nggak, Bang, sebagai let's say mantan presiden? Saya nggak tahu dari sisi hukum. Apakah begini, dalam kasus ini, dia itu adalah warga negara biasa yang bernama Joko Widodo yang mengadukan pihak lain. Maka berlaku equality before the law. Nggak ada kesamaan di depan hukum. Makanya Roy Suryo protes kan, CS kan. Giliran sana ada keistimewaan. Dan jangan lupa, bro, biaya negara berapa? Iya. Yang namanya Rizal Fadila itu bolak-balik dari Bandung Jakarta hanya untuk menyerahkan surat kadang-kadang. Kemudian diperiksa berkali-kali, 2 kali. Biaya sendiri. Kalau ini, bayangkan
berapa orang yang dikerahkan ke Solo, ya kan? Alasannya sakit, dia bilang kan, nggak ada alasan, dia sehat walafiat, datang di Kongres PSI kan? Sorry bro ya, yang pro Jokowi nggak apa-apa, silakan Anda mengajukan ini. Tapi kita bicara tentang warga negara yang menggugat ya.